yang baru masuk, Ibu beri waktu 2 menit untuk masuk ke dalam kelompok masing-masing nanti. Let's go. Go. Apa video banget? Baik, Ibu ulangi sekali lagi karena tadi masih ribut sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini perdana kita ketemu ketika bulan Ramadan. Bagaimana? Apakah puasa semua? Alhamdulillah kalau puasa semua. Karena apa? Bulan puasa dalam setahun cuma 1 bulan setahun sekali. Bulan ini. Seperti biasa, sesuai dengan kebiasaan kesepakatan kita, coba cek sekitar tempat duduknya. Masihkah ada sampah? Kalau tidak ada, depan matanya, samping kanan kirinya, apakah masih ada sampah? Terima kasih kepada Riyadi dan Desi Aulia yang paling responsif untuk buang sampah di luar. Ya, boleh tepuk tangan. Silakan. Nah, sebelum Ibu masuk ke dalam materi pelajaran, Ibu ingatkan kembali tentang kesepakatan kelas kita dan keyakinan kelas kita. Seperti yang sudah kalian bikin di sini. Ini untuk apa nanti kita tempel di depan kelas. Karena ini sudah kita sepakati bersama. Biar kalian semua ingat. Tadi pagi Ibu sudah PA nih. Terima kasih kepada yang sudah piket hari ini meskipun bukan jadwal piketnya. Hari ini harusnya yang piket siapa? Nah, tahu ya? Tahu. Karena piket kita setiap minggu harus di rolling. Biar apa? Biar yang Senin nggak Senin semua. Nah, sekali lagi kita berikan apresiasi kepada Cinta dan Airin. Sudah berdiri di kelas. Karena ingat, salah satu keyakinan kelas kita ini apa? Iya, benar Marisa. Good, Marisa masih ingat. Menjaga kebersihan kelas. Kalau petugas piketnya tidak piket, konsekuensinya apa? Dipanggil wali kelas. Artinya setelah pelajaran Ibu selesai, silahkan ke kantor menghadap Ibu, nanti dapat oleh-oleh. Nah, sekarang Ibu lihat nih, kalian, kamu bisa menilai sendiri. Ternyata keyakinan kelas kita dan kesepakatan kelas kita belum cukup baik bila sekarang Ibu kasih refleksi lagi ke kalian. Maunya bagaimana? Apakah ada tambahan atau dikurangi atau diganti? Tetap tidak ada penambahan konsekuensi. Tidak dipanggil saja. Ya. Waktu itu Ibu dengar dendanya Bu 10.000 buat isi duit kas. Kamu segala bayar. Oke, berarti tetap harus ditingkatkan. Tetap pakai konsekuensi dan kesepakatan itu cuman harus ditingkatkan. Oke. Kelihatannya kelas kita ini gelap sih. Apa karena ada proyektor? Apa nanti dibuka? Tutup ya. Senang nih gelap-gelapan. Berarti untuk kesepakatan kelas kita nggak ada perubahan, nggak ada penambahan dari kalian. Cukup yang itu. Tapi harus ditingkatkan lagi. Ada yang lupa tentang kesepakatan kelas kita? Ada. Siapa Doni? Doni lupa. Masya Allah. Padahal janji itu harus ditepati. Iya. Janji harus ditepati.
ingat lagi. Semoga minggu depan tidak lupa. Kalau masuk minggu depannya lagi kita masuk belajar seperti biasa. Semoga tidak lupa ketika ibu masuk kelasnya sudah bersih. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Oke, lanjut absen. Biasanya ketika ibu absen diminta apa? Kata-kata mutiara. Nah, hari ini ibu tidak akan minta kata-kata mutiara, tapi ibu minta kamu menyebutkan motion. Apa motion? Ekspresi, suasana hati, senang kah, sedih kah, menangis kah, lagi bahagia kah, marah kah, dan lain-lain. Siap? Siap. Absen pertama, silakan. Kalau nggak hadir, keterangannya apa? Aditya? Din. Ekspresi, Bin. Tenang. Oke, Afriyadi. Tenang lu. Oke, Airin. Nah, Ramadan kedua kan? Aldo. Iya. Setia. Ar-Rahim. Nah, Maria Monica. Bahagia. Andika Kurniawan. Apa? Ria Arinda. Gembira. Cinta Laura. Nah, pagi-pagi tadi sedih. Dan semangat. Desi. Semangat. Semangat. Semangat tapi ya lesu. Indra lagi. Mana? Oh ini. Lagi. Gak tahu ekspresinya ada berdepan. Irin Andrayani. Sedih. Kenapa Irin? Udah bisa puasa. Besok bisa puasa. Irwan, kenapa bajunya berbeda sendiri? Ibu kan sudah bilang minggu lalu kalau hari ini belajar seperti biasa. Ya Wan ya. Berarti minggu besok jangan diulangi lagi kalau nggak ada info kebersihan jangan pakai. Lagian kalau kebersihan biasanya pakai baju olahraga bukan pakai baju Hendri. Baca pemburu itu. Lucy. Netral Bu. Netral. Juni mana Juni? Iya. Marisa. Bahagia Bu. Bahagia terus ya Marisa. Mama Dani. Syarif. Kenapa tadi selamat masuk? Tadi Del sudah berbunyi tapi baru masuk. Oke. Bangga. Ada apa kalian? Ada ya? Pak Munasari tadi katanya nggak ada gandeng. Oh iya. Nggak ada namanya Willy. Willy rasanya Bang.
datang ke Indonesia kok mau jauh-jauh ke Indonesia, padahal sudah tahu kan Indonesia sedang dijajah sama Belanda. Ada yang masih ingat? Menguasai sumber daya alam Indonesia. Ya, menguasai sumber daya alam Indonesia termasuk minyak bumi. Beri tepuk tangan berarti. Salah satu alasannya adalah mencari sumber daya alam. Karena pada waktu itu Jepang sedang melakukan apa? Peperangan. Jepang adalah salah satu negara terkuat di Asia yang sedang juga pengen menjadi negara yang kuat, yang mencari sumber daya alam untuk bahan baku mereka ke perang. Nah, tujuan pelajaran kali ini biasanya ibu jaraknya bikin kayak gini ya. Mulai sekarang ibu akan bikin kan. Jadi kalian tahu hari ini belajar apa? Tujuan kalian belajar tuh ngapain sih? Kegiatan belajar hari ini kita pakai Table Based Learning atau PBL. Dimana peserta didik mampu menjelaskan satu latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia dengan benar. Nanti ibu akan bagikan LKPD ini, ya. Kalian tiap kelompok akan membahas. Kalian akan tahu nanti apa sih sebenarnya latar belakang Jepang ini dalam buku, dalam media cetak misalnya, atau kalian melihat di YouTube. Kedua, peserta didik dapat menjelaskan proses penyerbuan tentara Jepang ke Asia Tenggara dengan benar. Oke, baru semenit ibu bacakan yang tadi tentang kesepakatan kelas. Ketika ibu berbicara, sudah ada yang mau ngobrol. Kita sedang puasa, energi kita disimpan. Jangan dihabiskan. Nanti pulang dari sekolah tiba-tiba minum karena lupa. Bukan karena sengaja kan, bisa jadi karena lupa, karena haus, energinya habis di sekolah, ada minum di atas meja karena ibunya mungkin tidak menyingkirkan, karena biasa di meja makan tuh pasti ada minum, ada tepung saji ditaruh di meja kan, tiba-tiba pulang langsung minum. Nah, karena energinya habis. Bisa dilanjutkan? Bisa. Doni, bisa dilanjutkan? Yang ketiga adalah peserta didik mampu menganalisis proses kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia dengan benar. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Baik, kita simak video berikut ini. Ternyata Jepang masih kurang puas. Jepang pengen ekspansi lagi ke wilayah-wilayah lain yang kaya sumber daya alam, khususnya yang ada di sekitar Jepang. Tapi nih ya, Jepang nggak bisa gitu aja menguasai wilayah selatan. Karena apa? Karena ada kekuatan lain di wilayah selatan. Salah satunya adalah Amerika Serikat. Selama ini, Jepang cuma ngandelin negara lain buat memenuhi kebutuhan minyaknya. Sebagai negara industri, Jepang itu butuh minyak buat jalanin industrinya. Biasanya, Jepang dapat minyak ini dari Amerika Serikat. Tapi Amerika Serikat itu mulai nggak suka nih sama Jepang karena Jepang ngelakuin ekspansi ke negara-negara tetangganya. Akhirnya Amerika Serikat menawarkan atau bahasa kerennya embargo penjualan minyak Jepang tahun 1941. Jepang bingung dong karena udah nggak punya minyak. Apalagi cadangan minyak di Jepang cuma cukup buat 1 tahun aja. Makanya Jepang itu berencana untuk ngelakuin ekspansi ke wilayah-wilayah yang kaya akan minyak. Salah satunya adalah Indonesia yang ada di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Oke. Dari 10 menit video tadi, silahkan kalian buat pertanyaan sebanyak-banyaknya. Kalian buat beberapa pertanyaan terserah kalian berkaitan dengan materi kita hari ini tentang kedatangan Jepang ke Indonesia. Silahkan kalian buat waktu 2 menit cukup. Buat pertanyaan, silahkan buat tulis pertanyaannya dulu. Setiap orang bikin. Bu, main aku sering. Tapi TV
Andika selalu mengirimkan ke dalam kelompok. Gimana Bu? Boleh dilihat maaf? Soalnya kalau di bawah dia nggak tahu kan? Iya. Ya, tugasnya adalah buat pertanyaan berkaitan dengan cuplikan video yang sebentar itu. Pak Sel, itu namanya lembar kerja peserta di Amerika tidak kan? Iya, iya, tidak masalah. Kalau bisa 5, 5, 10, 10. Ayo Nika, kamu belajar. Tinggal banyak. Ibu minta tolong ke Adit, terus Bali, Indra lagi, juga Ruli dan Irwansyah, Andika, ada nilai lebih aktif di diskusi kali ini ya, karena kalian kemarin nilainya kok. Ada itu. Iya, kalau sampai Indra lagi nggak ngikut video. Kita ibu aja yang salah. Pokoknya ada beberapa orang kalau yang ikut buat bukan nilainya pernah ada ya. Oh Jumi. Apa? Ya kamu jangan lihat belakangnya. Yang depan aja. Kita kan kelasnya apa itu? Suka mengolah barang bekas. Jadi memanfaatkan barang bekas ini sebagai bahan kerja. Jangan lihat belakangnya. Biar tidak mubaz. Apa? Selesai ya? Semua orang sudah punya pertanyaan Ternyata Jepang masih kurang puas. Jepang pengen ekspansi lagi ke wilayah-wilayah lain yang kaya sumber daya alam, khususnya yang ada di sekitar Jepang. Tapi nih, Jepang nggak bisa itu aja menguasai wilayah selatan. Kenapa? Karena ada kekuatan wilayah selatan. Salah satunya Amerika Serikat. Selama ini Jepang cuma ngambil negara lain buat kebutuhan minyaknya. Sebagai negara industri, Jepang itu butuh minyak buat jalan Indonesia. Biasanya Jepang dan Amerika Serikat. Amerika Serikat melalui ekspansi dan sebagai adanya. Yang satu dulu deh. Nggak usah dikira. Wilayah-wilayah lain yang kaya sumber daya alam. Guru. Oke, sudah ya. Coba Andika. Kira-kira pertanyaan kamu apa tentang video tadi? Apa Andika? Siapa lagi yang tidak bikin selain Andika? Mana? Tahu. Nah, Lebih banyak berapa banyak minyak bumi Jepang? Pertanyaan Andika. Siapa lagi yang tidak bikin? Ingat ya, kemarin kita sepakat apa? Kita yakin apa? Budaya kan 3M. Malu ketika tidak melaksanakan tugas, malu ketika tidak ikut ujian, malu ketika karena instansi. Benar. Masih ingat tuh. Oke, sudah ya.
Berapa lagi ya? Ada ibu pertanyaan? Lagi pertanyaan? Aku ada pertanyaan. Ini ya? Ada pertanyaan apa lagi kan? Aditya soal. Apa peran pemerintahan kolaborator yang dibentuk oleh Jepang dalam mengelola Indonesia? Oke, silakan aktifkan semua pertanyaannya. Nanti kita akan jawab sama-sama mulai pembelajaran kita. Nah, ibu akan tambahkan sedikit materi. Jepang masuk ke Indonesia di timeline-nya. Jepang masuk itu awal pada tanggal 10 Januari 1942. Di mana? Di Minahasa, Sulawesi, Balikpapan, dan Ambon. Itu awal. Kemudian pada bulan Februari 1942 tahun yang sama, Jepang menduduki Pontianak, Makassar, Banjarmasin, Palembang, dan Bali. Sulawesi itu yang bagaimana sih? Sulawesi itu bagaimana? Utara. Kalau dalam waktu Indonesia dibagi berapa waktu? Tiga. Pertama. Barat, timur, Tengah, iya. Barat, timur, tengah dulu, baru timur. Sulawesi masuk mana? Timur. Ya, berarti Jepang masuknya dari timur. Sulawesi, Balikpapan, Ambon. Balikpapan ini daerah mana? Jambi. Benar, ya. Kalimantan. Baru ke Pontianak, Makassar, Banjarmasin, terus ke Palembang dan Bali. Artinya dari timur sana ke tengah, Bali ya. Bali itu masih timur atau tengah? Kayaknya masih timur deh. Bali kan lebih dekat ke NTB kan? NTB, Sulawesi, Papua itu masuk ke timur. Timur kemudian lari ke Palembang, artinya dari timur ke barat. Baru mungkin mereka, karena kenapa sih kok dari timur, barat, mungkin aja baru ke tengah. Kenapa? Masih ingat nggak? Lanjut nih, pada tanggal 5 Maret 1942 Jepang menyerang pusat kekuasaan Belanda di Batavia. Artinya ketika Jepang pertama kali masuk ke timur, ya, lalu ke barat, kayak kita puji aja, tunggu komunikasi kita puji. Dari timur ke barat, terus baru ke tengah. Kenapa alasannya? Karena yang di tengah adalah pusat pemerintahan Belanda. Tengah Jawa masih dikuasai oleh Belanda. Makanya mereka dari timur, barat, baru menaklukkan yang tengah. Karena prinsip Belanda kemarin apa? Jadikan Pulau Jawa sebagai pusat pemerintahan. Makanya dia pakai itu. Tanggal 8 Maret 1942 Jepang menyerang Bandung dan akhirnya pasukan Belanda menyerang kepada Jepang di Kalijati. Itu masih daerah Jawa semua. Pada tanggal 8 Maret 1942. Dengan menyerangnya Belanda kepada Jepang, maka seluruh wilayah Indonesia menjadi bagian dari kepenjajahan Jepang. Oke. Kami ini. Sekarang kita lanjut, kalian buka LKPD-nya. Ini sudah selesai kelompok, sudah dibagi ya. Gak ada yang ketinggalan kelompok lagi? Tidak ada. Ibu minta tolong sama EF. Tolong matikan dulu ini. Ibu kursinya pecah, kamu saja. Nah, tiap kelompok sudah ibu bagikan bahasanya masing-masing. Silakan kalian tonton videonya, kemudian kalian jawab di LKPD-nya dan diskusikan dengan kelompok. Ada pertanyaan kelompok 1? Membahas masalah apa? Kelompok 1 membahas tentang apa? Kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Kelompok 2 bahas apa? Keperkataan Jepang di wilayah Asia Tenggara. Keperkasaan Jepang di wilayah Asia Tenggara. Kelompok 3 kedatangan Jepang ke Indonesia. Kedatangan Jepang ke Indonesia. Kemudian kelompok Kedatangan bangsa Jepang di Indonesia.
Bukan. Di atas gitu. Iya, sejarah kamu. Nah, kembalinya kebijakan Jepang di Indonesia. Ada yang sudah selesai ya? Untuk menyamakan, silakan berdiskusi dulu. Karena kan pasti mengerjakannya masing-masing. Kemudian diskusikan dulu. Butuh waktu berapa menit selesai? Ibu. Karena ini kan sudah ada pesan. Nggak boleh dipindah lagi. Kenapa Bu? Kalau di tiga udah baik kan? Boleh. Tapi kalau kalau butuh nanti presentasi pakai proyektor silakan, nggak ada apa-apa. Dibuat di foto atau di foto atau di foto aja nanti. Kalau satu saja. Setidaknya Iya,
Oh, enggak bos tahu ini. Maksudnya buat di file lah. Ya. Kan bosnya. Kalian itu belajarnya dengan ibu. Biar apa? Dengan guru lain. Nanti kalian lebih baik. Kalau dengan ibu kan belajar sendiri, belajar sendiri. Tapi jangan campur. Karena penilaian dari sekolah setiap diskusi pasti ada nilai tambah untuk yang bertanya. Jika ada kesalahan boleh dan bagaimana kelompok yang di depan nanti menjawab pertanyaan mempertahankan argumentasi.
Jangan lupa jika mau tambahan nilai harus aktif bertanya. Baiklah, kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan tentang kedatangan bangsa Jepang di Indonesia yang akan dibacakan oleh Saudari Dandra. Oke, tunggu dulu. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa ketika diskusi apa? Pertama salam, kedua perkenalkan dulu anggota kelompoknya. Ini kenapa minggir-minggir? Jadi boleh. Baiklah, kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang kedatangan bangsa Jepang di Indonesia. Sebelum kami mempresentasikan hasil dari kelompok kami, izinkan kami memperkenalkan anggota. Perkenalkan, saya Dian Sri Okarin sebagai moderator. Dan saya adalah Alia Monica sebagai pembaca. Dan yang ketiga ada Linda sebagai pembaca. Dan yang keempat adalah EF Wahyudi sebagai penjawab pertanyaan. Yang kelima Indra Lady sebagai penjawab pertanyaan. Yang keenam Jendriasa sebagai penulis pertanyaan. Baiklah, hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Saudari Alia Monica. Kedatangan bangsa Jepang di Indonesia. Mengapa Jepang menyerang Pearl Harbor? Karena tujuan serangan Pearl Harbor adalah untuk melumpuhkan angkatan laut Amerika Serikat di Pasifik. Walaupun untuk sementara Pearl Harbor itu sendiri merupakan pangkalan pusat angkatan laut Amerika Serikat, Jepang melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer tersebut pada tanggal 7 Desember 1941. Yang melatari belakangi peristiwa Pearl Harbor adalah karena Jepang berusaha membangun kekaisaran di Asia. Jepang menganggap pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor tersebut merupakan suatu penghalangan besar untuk Jepang yang ingin menguasai sumber daya di wilayah selatan. Pearl Harbor adalah pangkalan angkatan laut Amerika Serikat di Pulau Hawaii Barat Honolulu. Jadi alasan Jepang menyerang Pearl Harbor Hawaii adalah untuk mencegah serangan dari Amerika Serikat. Baiklah, sebelum kami tutup presentasi dari kelompok kami, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya, menanggapi? Siapa? Tanya tangan. Baru nih. Ada? Dipersilakan saudara. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 5, mewakili dari kelompok 5, ingin bertanya kepada
apa yang menjadi latar belakang terjadinya part tersebut? Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apa yang diulangi lagi, Pak? Ulangi. Soal pertanyaannya, bagaimana respon Amerika saat Jepang menyerang Pearl Harbor? Dan apa yang menjadi latar belakang terjadinya Pearl Harbor? Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin moderator, buka briefing sesi pertanyaan. Terserah. Bertanya. Tadi, Irwan. Pertanyaannya, pada tanggal berapa terjadi peperangannya? Gak tahu kan? Tahu, penasaran. Enggak, jangan dulu. Enggak, jangan nanya.
Dunia II. Dan seperti Sumpah Franklin Delano Roosevelt, Amerika Serikat keluar sebagai pemenang. Yang melatar belakangi peristiwa Pearl Harbor adalah karena Jepang berusaha membangun kekaisaran di Asia. Baik, apakah sudah jelas? Coba ulangi lagi. Yang pertama tadi. Soal dengan jawaban tadi coba ulangi lagi. Bagaimana respon Amerika saat Jepang menyerang Pearl Harbor? Gugup. Dan apa yang menjadi latar belakang terjadinya Pearl Harbor? Serangan Jepang ke Pearl Harbor menyeret Amerika Serikat ke pusaran Perang Dunia Kedua. Dan seperti Sumpah Franklin Delano Roosevelt, Amerika Serikat keluar sebagai pemenang. Gimana jawaban? Izin gimana? Cuma dua kan? Izin kan pertanyaan dua. Jadi jawabnya oh. Kira sih kau kan yang jawab cuma sih Pak tadi. Yang melatar belakangi peristiwa Pearl Harbor adalah karena Jepang berusaha membangun kekaisaran di Asia. Betul. Saya akan menjawab nomor 2 yang pada tanggal berapa terjadi perang Pearl Harbor? Pada tanggal 7 Desember 1941. Jom. Apakah sudah jelas? Baiklah, kami tutup presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, itu untuk presentasi minggu depan, minggu depannya lagi minggu 2. Ya, disimpan. Dikumpulin aja, disimpan. Kemudian masih ada satu video yang belum kita tonton. Jadi minggu depan, minggu depannya lagi kita tonton video sejenak. Baru kita mulai presentasi. Nah, ya, PR-nya silakan dikumpulkan. Buku tinggal nanti boleh difoto. Ya, difoto, dikumpulkan bagi yang sudah bawa. Silakan nanti dikumpulkan oleh ibu. Terus pesan ibu tadi itu apa? Bagi yang tidak tiket hari ini selesai yang ibu silakan ngecek ibu. Terakhir, siapa yang mau menyimpulkan dari presentasi kelompok tadi? Atau dari kelompok yang mau membuat kesimpulan? Ayo,